Kalau kita lihat dari seperti yang biasa, ada update statistik kita nggak? Dashboard dulu ya. Dashboard, yes. Ya, ini dashboardnya. Tampilin bulannya dong. Pakai free span aja, pakai free span. Free span ya. Ya, di atas. Ditaruh di kolom B5, B5. Ini saya ketutupan sama Geser. Bulannya jadi short as filter aja. Itu Wastu yang present ya? Iya. Oke. Nah, ini saya ulangin lagi. Iya. Selamat sore, Om Riki. Iya, selamat sore. Saya pikir Sore, tadi Om Tante Riki. Ade. Kalau nggak agak dikecilin aja, biar kelihatan atas dan bawah sekalian. Kan tadi mau pakai free span, Om. Ya, oke. Ini dari website. Oke, ada perubahan apa nih? Bulan dan sampai tanggal 20. Naik Ya, perubahannya sih ini ya, trafficnya seperti bisa dilihat ini. Jagoan kita tetap makanan dan minuman ya. Hopefully sih ada ini saya nggak tahu nih. Mudah-mudahan kita bisa trafficnya bisa ya? sama ya, sama yang bulan lalu ya. Oktober soalnya tinggi banget. Nggak apa-apa. Sementara sampai dengan 20 November kita baru 839. Nggak apa-apa. Yang penting naik nggak traffic di WA-nya. Nah, ini nggak bisa kelihatan kalau dari website ini. Website belum bisa. Iya, karena mungkin masih infrastruktur yang lama ya. Kalau lihat dari itu lapak kita gimana? Dari lapak kita, nah ini yang apps. Ya, ada peningkatan sih Om. Total WA klik page-nya. Baru 3 minggu sudah melewati bulan Oktober ya. Iya. Di sini total pelapaknya 144. Kita masih ada 56 lagi. Jumlah pelapak udah naik 30 nih. Yang masuk banyak kan apa Wastu? Lapak-lapak yang baru ini? Saya terus terang aja belum lihat Om kalau minggu ini. Oke. Rata-rata sih mostly makanan sih. Kalau dari saya input datanya sih, rata-rata mostly makanan. Oke. Mungkin satu lagi, mungkin datanya nggak banyak bergerak, tapi ini aja dari 10 kategori itu masing-masing ada isi pelapaknya berapa gitu. Terus sempat ngitungin gak Jeff? Gak apa-apa, nanti aja. Atau buka yang minggu lalu juga bisa di compare. Dari 144 ini minggu lalu itu 139. Oh, berarti yang masuk cuma hayam muruk tulang lunak nih, tambahannya 1. Tambahannya sih kebetulan dari saya sih saya dapat file itu hari ini 5 item. Ada yang tambah baru sih 3, tambah baru 3, update 2. Oh, oke. Yang tambah Minggu lalu itu 139. Dari 139 kali ini berarti cuma tambah 5 ya? Iya. Ya sih, kemarin kan kita naiknya 25, sekarang naiknya jadi tambah 5 berarti 30. Ya benar, sesuai. Minggu lalu kan naik 25 kan? Ya.
Ada suara. Oke. Sebentar, WA 52. Minggu lalu WA-nya 39, sekarang 52 ya. Nambah berapa tuh? 12 ya? 12, 13. Ya, lumayan. Makanan 827, minggu lalu 656. 200 lebih lah ya. 200 kurang. Oke. Yang bikin grafiknya siapa ya, Wastu? Grafik. Ya, sorry, yang bikin dashboard ini siapa? Sera. Di Sera. Oh. Oke. Ya. Gimana Om? Udah? Ya, mestinya ada kenaikan lah ya. Ya, nanti kalau kita mau lihat per minggu nanti bisa dibelah, tapi mestinya ada kenaikan lah. Lanjut. Oke. Om Riki ada komen, Om Riki? Enggak, belum dulu Pak. Ya dilihat aja sama-sama. Bisa kelihatan kan, kalau ada pergerakan pasti akan kenaikan. Kalau nggak ada pergerakan, ya nggak ada kenaikan. Itu aja dari saya sih. Iya. Saya kan ngikutin perkembangan chat kita di grup itu. Kalau kayak ada kayak Milan Store ini, itu gimana? Apakah kita mergerin aja jadi satu toko ya? Oh, ya, yang Milan itu ditanyakan, maksudnya itu satu toko bisa kita lebur menjadi produk-produk yang 5 itu atau tidak gitu. Mesti ditanyakan sih siapa yang daftarkan. Oke, nanti saya kontak deh ini orangnya. Soalnya masing-masing punya kelemahan. Kita itu adalah kita nggak bisa support banyak gambar ya, saat ini belum bisa. Mungkin nanti ke depannya bisa dibuat satu lapak itu bisa submit banyak gambar. Jadi kayaknya dia mau kasih, dia punya flyer tuh banyak, jadi dia buka satu-satu. Oke. Jadi kita nggak bisa nampung kalau flyer lebih dari satu. Iya, belum bisa. Hanya satu saja bisanya. Iya, nanti saya chat sama si Sarah deh sekalian, dia kan lagi mau ngembangin sistem ya. Sekalian ntar dibuat satu, ketika kita klik misalnya Milan Store, misalnya bisa satu pelapak itu bisa ada 5 atau berapa kita mau batasin gitu. Soalnya ternyata dia masing-masing nih ada fotonya. Kalau enggak diakalin dulu, namanya dibedakan. Jadi Milan apa gitu ya. Kalau ini kayaknya sama ya semua ya namanya. Di sini sih udah beda sih berdasarkan jenis barang yang dijual, Om Victor. Milan ya. Gimana Om Victor? Apakah nanti saya tanya dulu ya. Dia keberatan nggak kalau kita gabungin? Karena saat ini kan kita belum support untuk banyak gambar, untuk banyak flyer. Nanti Ya, setelah makanya, kita, ini sebenarnya toko jualan makanan kan, saus keju, frozen food, Kikoman saus, ini kan cuma produk-produk yang ada di dalam toko dia kan. iya. Nah, tinggal dibuat toko Milan Store, kemudian jabarin aja menunya apa aja. Iya, harusnya cukup begitu sih. Dia ada makan berapa lapak tuh, Wastu? 5. 5 ya. Produknya beda-beda ya? Beda.
Produknya gini nih, Kikkoman saus itu kan kayak kecap saus, saus keju, frozen food. Frozen food ini dua hal yang sama, ada beef chicken, ada sosis gitu. Merek Cancer Series kan tinggal didaftarin di dalam kayak semacam menu-menunya, dia jual apa saja kan, cari apa gitu kan. Cuma mungkin karena mereka mau tampilin, mereka kreatif dengan gambar-gambarnya sih. Menarik nggak sih gambar-gambarnya dan produknya menarik nggak sih? Ada yang jelek sih ya, gambarnya kayak daging beku itu, foto-foto daging, bahkan dagingnya ada yang nggak jelas. Kalau menurut pendapat saya, kalau memang produknya beda, terus dia mau tampilkan gambar-gambar, ya sementara sih tampung aja dulu. Atau ya di approach, bisa nggak tolong digabung dalam satu flyer? Iya. Kecil-kecil. Ya gitu sih. Ini sebenarnya produk dia itu frozen food sih, kategorinya 3 barang ini jadi frozen food, yang satunya lagi saus ya, saus keju sama Kikkoman saus itu. Frozen food kan ada di bawah tuh, ada juga tuh yang jual frozen food, bahkan ada yang dicampur lagi frozen food sama burger bener. Nggak, sarannya tuh kalau bisa gabung jadi satu, sehingga orang bisa lihat dalam satu page itu produknya macam-macam. Saya orang bisa beli 2, beli 3. Kalau dia lapaknya sendiri-sendiri kan, orang hanya konsentrasi ke dia. Jadi ngomong sama dia aja, menurut saya sih ya. Iya, jadi usulannya itu di approach supaya dia bisa digabung di satu lapak. Minggu lalu kalau nggak salah kita ngomongnya begitu ya. Ya. Jadi kalau paling praktisnya Wastu, gambar-gambar dia itu dibikin kayak kolase, dijadikan satu. Ya, gitu. Jadi dia gambarnya cuma satu, tapi namanya Milan Store. Milan Store, frozen food, bla 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 gitu kan. Tapi gambarnya nanti yang dia tampilin di tiap-tiap store-nya ini disatukan aja kayak yang kolase gambar-gambar kita itu. Oke. Ya, ntar saya hubungin si Milan Store-nya. Oke. Banyak produk luar sih kayaknya dia. Kikkoman itu produk apa ya? Kikkoman itu biasa buat ini sausnya saus Jepang, biasa buat sushi. Iya, maksud aku tuh saus impor ya. Impor ya. Iya, barang dia banyak impor sih. Iya. Daging-dagingnya mungkin ada daging impor juga. Ya, gitu aja lah. Oke. Saya skip sebentar ya, saya lagi mau telepon UPJ untuk bikin jadwal, kita bisa ngobrol bareng dengan UPJ ya. Silakan lanjut ya, saya skip sebentar. Oke. Terus Om Victor? Ya. Mungkin kita bisa, Jeff juga. Jeff, mungkin kita bisa nanti setiap lapak bisa support, bisa upload lebih dari satu flyer kali ya? Kalau flyer sih bisa lebih dari satu. Itu kalau nggak salah ada satu listing yang seperti itu. Tetapi kalau yang di spotlight yang ditonjolkan itu di menu itu cuma bisa satu, gitu. Iya. Flyer emang ada yang lebih dari satu, Jeff? Ada yang kalau nggak salah ada satu tuh restoran dia jual ini apa, ada satu tempat makan itu dia jual jamu-jamuan gitu, ada berbagai macam jamu, terus sama ada ayam terus di bawahnya ini baru aja nambah lagi pepes, ada tambah gambar dalam satu ini. Bisa Jeff, nambah gambar bisa ke bawah. Kalau nggak salah itu apa, jamu juragan kalau nggak salah store-nya. Ya, bisa Jeff, bawah ke bawah bisa, nambah flyer ke bawah. Nambah ke bawah bisa. Bisa. Iya ya, nih, kalau benar. Bisa. Saya lihat jamu juragan itu ada 1, 2, 3 flyer. Oh iya, bisa ya? Iya, tapi di spotlight cuma bisa satu. Kalau yang sebelum diklik itu cuma bisa satu. Ya nggak apa-apa. Yang di atas. Nggak apa-apa. Yang penting di dalamnya dia bisa tampilkan macam-macamnya kan, detailnya kan.
Oke. Sebenarnya sih saya bisa jadikan satu kalau misalnya memang mau seperti itu untuk store yang itu yang dipisah-pisah itu. Cuma ya atas kembali lagi ke seizin yang pelapaknya gitu. Oke, ntar yang Milan Food kalau gitu gini aja ya? Iya, bisa kayak begini kalau begitu. Sebenarnya Wastu. Iya. Iya, Om Riki. Yang seperti saya sampaikan minggu lalu itu sebenarnya pendekatan ke Milan Store-nya. Intinya berdiskusi, bukan menanyakan, memberi saran kalau jadi satu lebih baik gitu. Intinya gitu daripada pecah. Jadi bukan larangan, bukan tidak boleh dari kita berdiskusi. Mungkin kalau dia sadar juga, oh kalau bisa gitu boleh, ya jadi oke. Pertanyaan kita sama-sama waktu kemarin kan itu teleponnya satu, berarti kan satu toko, ya kan terlalu kecil. Saya setuju sama Pak Niko tadi. Kalau cuma satu kecap, orang kan kemungkinannya akan lihat sayang. Kalau dia nggak ngerti, dia cuma masuk satu, dia nggak masuk yang lain. Padahal waktu masuk satu, secara impulsif dia bisa lagi yang lain, ya. Pengalaman Bu Ade kan, saya mesen apa, terus dia bilang, ini ada juga jualan ini nih, mau coba nggak ya? Coba aja, saya bilang. Tapi saya maunya ini tadi. Jadi akhirnya kan keikut gitu. Jadi sebetulnya itu tujuannya. Jadi yang penting di tim lapak kitanya itu, di tim pelapak itu adalah pendekatan sebetulnya. Ini jadi bukan keharusan, bukan larangan, bukan peraturan, bukan. Tapi diskusi. Tapi kalau ada alasan dari dia yang lebih masuk akal bahwa kita minta pisah karena begini, ya dibawa dulu ke kita apa maunya gitu. Tapi kalau dia tanpa sadar juga, ya kalau bagusnya sih begitu, ya udah. Ya jadi intinya solusinya adalah yang terbaik buat si pelapak itu masuk ke di lapak kita gitu. Intinya itu menurut saya. Makasih. Ini bisa jadi ya, dia sendiri nggak ngerti kalau dia dibuka di dalamnya bisa macam-macam gitu loh. Mungkin. Iya, kan bisa jadi begitu kan? Makanya mungkin kan. Jadi sebenarnya pendekatan itu sih yang penting. Ada some like edukasi dan sosialisasi sebenarnya sih. Ya. Itu aja. Wastu memang ya balik lagi ke wastu lagi. Makanya harus ada tim pelapak itu kan, mestinya siapa? Si Olaf atau siapa? Si Olaf ini harusnya. Mesti diadakan pendekatan. Tapi ya levelnya Milan ini siapa? Cari tahu dulu. Jadi kayak ya intinya harus berhasil lah kalau kita mengadakan pendekatan gitu. Oke. Itu aja. Nah, ini sekalian tadi dengan kita ada komunikasi dengan para pelapak nanti yang kita mau buat secara rutin bulanan. Nah, ini salah satu isu yang bisa kita bahas dalam pertemuan. Jadi clear untuk satu dan untuk semua gitu. Oke, bagus. Gimana Jeff? Ada mungkin yang mau Ya sebenarnya sih kalau yang soal dijadiin satu ya itu sih sebenarnya sih ya saya bisa lakuin sih sebenarnya sekarang gitu kalau misalnya ada ini ya. Cuma ya kalau misalnya akan lebih baik itu ya dikembalikan lagi ke si pelapaknya maunya bagaimana gitu loh. Nanti setelah dihubungin baru. Kalau bisa sih bisa. Yang penting kita bisa apa dulu, nanti kita sesuaikan dengan kemauannya pelapak, bisa nggak kita layani gitu. BTW itu nggak cuma satu-satunya store yang dia satu-satunya pelapak yang dia ada 5 listing loh. Ada satu lagi kalau nggak salah MMDG Minimarket Godem juga ada 3 kalau nggak salah. Oh, baru lihat tuh saya. Baru tahu tuh. Baru ya? Iya, jadi sebenarnya udah ada beberapa yang dia masukin lebih dari satu gitu. Enggak, itu baru ya? Saya baru tahu. Enggak, itu awal-awal udah lama sih. Tapi memang bukan kategori makanan. Oh, kategori apa? Nggak tahu, nggak pernah lihat saya. Ya kalau kesehatan juga bukan ya kayaknya. Kesehatan bukan. Kesehatan bukan. Kecantikan kayaknya. Kecantikan deh. Ya, tapi prinsipnya nanti sama seperti makanan juga. Iya, nggak boleh dengan pelapaknya nanti kita sepakatin aja. Oke, tambahan Jeff, barusan lihat yang Milan, itu ternyata dia punya flyers itu kan ada satu yang kayak kecap Kikoman, itu kan satu poster, itu dikecilin masih bisa. Terus ada satu lagi produk apa yang kayaknya di satu itu jadi kebesaran kayak pecah ya. Mestinya itu bisa di kolase jadi tidak jadi ke bawah jadi satu-satu, tapi agak dikecilin setengah-setengah. Jadi nggak ke drop down terlalu panjang, nggak. Maksudnya yang daging ya, mungkin daging karena dia satu page besar, yang kecap dan yang ini bisa setengah-setengah tuh, jadi bisa nggak terlalu besar tuh sebetulnya. Betul nggak, Jeff? Ya betul. Kalau
Tapi itu kembali lagi ke Iya, nggak nanti. Ini sellernya. masukan saya, Maunya saya bagaimana. nanti kalau mau kamu nanti masukin, bukan satu-satu diturun ke bawah karena terlalu besar juga tuh si kecap sana. Itu kan bisa dibelah, dibikin 2 tuh. Jadi nggak terlalu drop down ke bawah, nggak terlalu ke bawah ya. Kira-kira itu aja sih. Iya. Jeff, Ya. ya itu gambarnya itu kalau ada banyak flyer itu banyak memanjang ke bawah ya Jeff ya? Nggak bisa di slide ya Jeff ya? Digeser. Nggak bisa, kayaknya programmingnya nggak Itu bisa sih, tuh. Programming itu nggak bisa tuh, kan pakai yang itu lama. iya mau bisa ke bawah. Enggak. Oke. Itu website yang lama. Nah ini itu tadi kaitnya kalau kita nanti sudah sepakat bahwa kita bisa membuat banyak gambar, ya di bawahnya nanti bisa beberapa. Nah itu kenapa perlu ada kata yang back-nya itu ada di bawah. Oh iya, supaya kita nggak usah jauh ke atas ya. Nggak naik lagi ke atas cari kembalinya itu. Kemarin kan saya ada bilang kalau ya, bisa itu okay, tuh. Di bawahnya itu juga ada kembali bisa bawah dan atas gitu. Masukan itu oke, Wastu dan Jeffrey kasih tahu aja. Itu kan copy paste aja tuh kembali yang di atas taruh juga di bawah. Atau bila perlu backnya nggak usah pakai itu, pakai tombol dari HP aja kan ada tombol. Boleh, iya salah satu. Balikan atau ada yang di swipe dari kanan gitu kan. Jadi maksudnya yang pakai back. Boleh pakai yang di dalam gambarnya atau pakai yang tombol HP-nya sendiri yang back itu. Iya. Yaitu saya nggak, itu kan teknis ya, tinggal gimana jalaninnya, nggak masalah itu. Soalnya kemarin saya coba sih lucu, itu benar-benar buat mundur itu masih klik yang tombol kembali itu nggak bisa pakai tombol back yang di HP. Ya. Itu juga Jadi lucu. catatan aja untuk Nggak bisa, emang nggak bisa tuh. Sekarang nggak bisa memang. Dia mati itu kalau dia pakai tombol yang handphone mati kan, nggak balik ke awal ada, hilang. Iya, bukan keluar, kembali malah kadang-kadang juga nggak connect terus langsung keluar gitu. Betul. Iya. Ya. Oke, apalagi program saya rasa untuk masukannya ini itu dulu ya. Mungkin program kita dulu nih yang mingguan. Gimana progresnya nih Jeff? Wastu. Ya kalau promosi saya masih tetap ngandelin yang Tante Nani, Om Victor. Ya, kita angkat dia jadi duta lapak kita. Oh gitu. Ya. Oke. Tante Nani sekarang menjadi duta lapak kita. Dia udah janji sama saya, setiap minggu dia akan buat review setiap makanan yang dia beli. Oke, jadi setiap minggu kamu akan terima dari dia. Iya. Ternyata Tante Nani itu adalah penulis. Kan suaminya Pak Julius Pur itu penulis biografinya siapa ya itu kalau nggak salah? Pak Harto ya? Soalnya bahasa reviewnya itu beda banget. Bagus. Siapa Ibu Nani Pur itu ya? Itu kan suaminya Pak Julius Pur. Oh iya. Pantesan ulasannya kayak wartawan. Tapi usulan Yuli, pertama jangan dia terus. Kalau enggak nanti katanya bosen. Kemudian yang kedua masukannya pakai pakai bahasa anak gaul katanya. Itu usulan ibu-ibu ya. Saya cuma meneruskan saja. Ibu Yuli itu temannya Bu Ade ya. Jadi sebentar nih, mungkin ibu-ibu. Pak Niko, Pak Victor, karena Pak Niko kasih masukan itu, ya saya turut mendukung, bukan ide saya juga. Artinya sudah ada yang memikir seperti itu. Jadi ide Pak Victor mengangkat jadi duta, oke aja Pak, tapi pengertian duta itu artinya apa? Menurut saya kurang tepat. Kalau duta itu nantilah kalau kita sudah mulai menapak segala macam. Kalau dia jadi kontributor atau jadi bagian promosi kita, oke. It's okay. Tetapi saya setuju dengan tadi barusan masukan Bu Yuli. Sebenarnya ide untuk testimoni itu adalah gerakan sosmed. Yang saya dari awal katakan, gerakan sosmed sebetulnya. Jadi bukan dari satu orang.
Bahkan saya aja lucu-lucunya cuma ke teman-teman lapak aja kan, nggak saya nggak kemana-mana. Sebenarnya harus menularkan gitu, sebetulnya supaya keseruan itu timbul dari sosmed. Nah ini sebenarnya saya juga lagi pikirkan, makanya kita meeting ini bagus juga. Kita lagi pikirkan bagaimana ini kok nggak terjadi ya? Apakah karena usernya memang kurang segmen sosmed, apa ada usianya kurang muda atau tidak tergerak? Sebenarnya harus ada gerakan-gerakan kecil gitu untuk itu sebetulnya. Nah, salah satunya Bu Nani, saya setuju. Bagus. Cuman kalau Bu Nani agak panjang, it's okay. Kan itu gayanya dia. Nanti ada yang pendek, ada yang foto. Jadi bervariasi. Itu sih dari saya. Jadi jangan... Jadi beberapa orang... kalau enggak nanti bosan juga. Jadi profilnya lapak kita bukan profilnya Bu Nani gitu. Jadi maksud saya jangan sampai salah ya. Itu aja sih dari saya, makasih. Ya. Nah, maksudnya supaya istilah lapak kita itu yaitu sebenarnya yang membantu siapa saja yang membantu promosi lapak kita sebut duta lapak kita. Jadi kita cari beberapa orang lagi ya yang bisa seperti Bu Nani tapi dengan style yang berbeda gitu kan Pak Riki ya. Iya. Apalagi yang stylenya untuk milenial gitu ya. Iya, apalagi. Nah sebenarnya itu bangkitnya tuh adanya mestinya dari lingkungan-lingkungan apabila lingkungan-lingkungannya kira-kira sebulan 2 bulan lalu tergerak gitu. Jadi itu sebenarnya yang saya lagi pikirkan ini modulnya belum terjadi nih. Okay. Ya. Jadi inginnya kan dulu kan ketua lingkungan atau ketua wilayahnya gencar sehingga dicoba sehingga ada warga yang dengan gerakannya sendiri memoto dan segala macam. Itu harapan ide sosmed viralnya, gerakan sosmednya kan. Tapi kan tidak terjadi ya. Nah, kita mesti review itunya sebetulnya. Apakah gerakan untuk kekaling yang kurang? Apakah kekalingnya sudah tapi diterima oleh masyarakat warganya belum nangkep? Atau sudah ditangkap oleh warga tapi belum ada yang membeli dan belum memfoto gitu. Ya, ini level of AIDA-nya gitu, awareness, interest, desire, action-nya ini polanya ini harus kita lihat sebetulnya. Harusnya sih ya. Harusnya yang beli udah ada sih Om Riki ya. Cuma mereka nggak cool aja ya. Iya, mereka nggak melakukan seperti yang Tante Nani lakukan. Gimana ya? Iya itu ya kita salah. Berarti yang beli kurang banyak atau kurang muda kan gitu. Ya itu yang kita review toh. Ya itu menjadi pembahasan kita sebenarnya. Dari 5.000 warga loh kita. Kan gitu ya. Jadi apakah kurang banyak yang membeli? Apakah kurang muda yang membeli? Gitu. Ya itu yang perlu kita bahas di sini sebetulnya. Sebenarnya kalau ini lucu-lucuan ya di luar lapak kita ya, kita sore hari ini kan selalu meeting tiap minggu, ini kan menyenangkan ya. Kan kita punya pasar kan 5.000 orang kan. Kita absen aja 5.000 orang nih. Di kolom 1 udah tahu atau belum? Oh ternyata masih 4.000 yang belum tahu. Jadi harus tahu tuh kolom 1. Di kolom keduanya siapa yang sudah pernah mencoba? Di kolom ketiganya siapa yang sudah mencoba lagi 2 kali? Siapa yang mencoba terus dan siapa yang sudah viralkan gitu kan sebenarnya idenya gitu ya. Kalau kita pasar komersial lebih susah loh karena jutaan orang kan di kota-kota di nah ini kalau ini cuma 5.000 loh. Betul ya? 5.000-nya jelas kita singkirkan yang anak kecil. Lupakan tuh yang anak-anak kecil kita lupakan. Berarti berapa? 4.000. Anggap ya 4.000 mungkin kita kurangi yang 500 yang manula. Oke lah. Jadi kita mesti memapar ke berapa orang kan gitu ya. Itu aja sebenarnya kan. Berarti perlu kuesioner ya Om Diki? Enggak, bukan kuesioner. Ini strategi, ini pemikiran saja. Kita kalau mau berburu di kebun binatang, kita udah tahu kok di kebun binatang kita ada 25 kera gitu ya. Ya udah itu kan pasar kita kan gitu. Ngerti nggak maksudnya? Bukan kuesioner. Kuesioner is kita harus doing something. We have to do action sebetulnya kan. Bukan kuesioner. Kalau kuesioner tuh nggak ada. Kita udah tahu kok. Bagaimana mungkin yang... Iya, bagaimananya. Nah, ini sebenarnya saya ngomong ini bukan saya tahu loh. Saya ini memetakan situasi bahwa kita ini punya 5.000 target market. Segmentasinya kita mau ambil untuk yang mana nih? Yang manula dibuangin, yang balita dibuang, yang dewasa aja. Umur 15 sampai berapa gitu kan? Ya, itu terbagi areanya ada wilayah, ada lingkungan, ada yang aktivis, ada yang tidak aktif. Nah, itu semua dipetakan itu. Geopolitiknya di San Mari harus kita geopolitik harus kita ikutin kan.
Ada yang aktif, ada yang nggak aktif. Ada yang aktif tapi gaptek, ada yang tidak aktif tapi nggak gaptek. Tapi yang nggak aktif, nggak gaptek, nggak dapat informasinya. Gitu. Kan jadi matriksnya banyak ini. Nangkep nggak? Bisa mengikuti nggak? Bukan survei dulu. Kita memahami itunya saja dulu. Fungsikan dulu aja. Ya, menurut saya yang paling itu ya harus rajin, harus tekun, harus tabah, terus konsisten, masuk ke WAG non formal. Saya belum lihat di KSS ada yang bilang lapak kita, ada mungkin di kelompok pingpong, mungkin ada kelompok apapun, OMK atau apa gitu. Selama seminggu ini waktu jadi host atau Jeffrey, ada nggak lapak kita diputar? Udah. Nggak ada minggu ini. Iya, paling saya besok jadi host, Om, di Bia. Kalau saya sih ini di Bubble Study sih. Bubble Study ya udah pernah diputar. Jadi mungkin nggak usah harus Jeffrey atau Wastu gitu ya. Tapi Wastu mewajibkan setiap anggota Komsos yang ditugaskan jadi host untuk memutar video lapak kita atau tentang lapak kita ini sebelum acara dimulai gitu. At least jangan tergantung sama kamu berdua gitu. Tapi anggota Komsos yang akan menjadi host itu putar dulu gitu. Dikasih tugas gitu. Ini kan dalam rangka lebih memviralkan supaya orang makin kenal gitu kan. Mungkin yang kata Pak Riki itu, ya ini sampai sekarang ini orang yang ngerti atau tahu atau dengar lapak kita ini seberapa banyak sih? Mungkin yang nggak aktif nggak tahu, Pak. Mungkin yang nggak aktif nggak tahu, Pak. Yang nggak aktif nggak akan tahu. Yang aktif aja nih yang tahu ya. Seru kita aja. Kalau yang nggak aktif kan mungkin nggak aktif di WAG lingkungan, ya kan? Terus dia tahu dari mana kan gitu. Oke, secara statistik begini. Secara statistik kalau berdasarkan pengalaman saya dulu, kira-kira usia produktif itu hanya kira-kira 60%. Ya. Jadi 60% lah. Kalau dari 5.400 itu 60%-nya lah. Kira-kira mungkin 3.000. Kemudian yang aktif dari total populasi itu berkisar antara 10 sampai 20%. Yang disebut dengan aktif itu apa? Aktif itu kalau zaman dulu tuh yang sering ikut-ikut pertemuan lingkungan. Kemudian kalau sekarang kan ada pertemuan virtual. Ya mungkin saya rasa sih kira-kira paling 20% lah ya. 20% dari populasi. Kalau 20% dari populasi itu ya paling juga 1.000 kira-kira. Dan 1.000 itu suami istri lah ya. Jadi kalau kita lihat per rumah tangga itu ya mungkin cuma 500 kan. 500. Mungkin begitu ya kira-kira saya itu berdasarkan data dulu ya beberapa tahun yang lalu ya. Tapi menurut saya sih dengan model sosial budaya karakteristik Bintaro kayak angkanya segitu-segitulah. Ya menarik kalau 500 menarik Pak. Kalau 500 yang udah masuk ke lapak kita kemarin Oktober kan 1.800. Tapi ada dari maksud ada yang 3 kali masuk, ada yang 4 kali masuk kan gitu. Ya, betul. Ya kira-kira gitu lah. Sebulan itu kan. Ya, yang disampaikan Pak Riki kan 2 hal saya catat ya. Satu adalah kurang viralnya lapak kita di medsos. Gaungnya mungkin masih kurang kali ya. Kemudian bagaimana kita memapping market kita itu berapa banyak yang sudah tahu, berapa banyak yang tahu kemudian nyoba, kemudian berapa tahu yang nyoba itu kemudian dia beli, kemudian berapa kali dia beli terus repeat order gitu ya. Itu memang kita mesti cari tahu sih. Cuman metodenya mencari tahu ya mungkin nanti Pak Riki bisa kasih arahan gimana.
Ya mungkin dengan apa tadi Wastu idenya apa dengan apa tadi Wastu survei, tapi menurut saya belum saatnya karena kita ini gerakannya belum masif juga. Saya gini, saya harus jujur mengatakan bahwa pergerakan ini kita harus syukuri ya. Tiap hari kita harus mensyukuri bahwa dari kita kumpul pertama kali kita nggak punya pola, kita nggak tahu apa yang kita mau lihat, betul kan? Terus ada ke program, udah oke. Ya sekarang kita punya pijakan. Nah, saya pribadi berpikir keras terus dengan data-data yang ada itu bagaimana meningkatkannya, karena memang itu yang menjadi persoalan kita bersama kan ya. Jadi kelihatannya sih sudah membaik, sudah mulai ada. Tapi kalau mau lebih lagi, rasanya memang tetap harus masif, bikin iklan, masukin, nggak usah ke IG atau ke Facebook, nggak usah. Menurut saya ya di sosial media yang WAG kita ini perlu ya dengan testimoni, dengan ya gerakan kayak gitulah. Itu aja sih dari saya. Kalau saya lihat di 4 grup yang saya lihat ya, jadi lingkungan saya, lingkungan Helena, kerasa juga masih di situ, sepeda, tenis meja. Ya seminggu itu ada spot satu-satu kayak gitu ya. Menurut saya lebih sedikit lebih ramai daripada katakan bulan sebelumnya gitu ya. Sekarang gimana cara momentumnya itu didorong terus, dan teorinya selalu kan mesti ada orang-orang yang melakukan hal itu ya. Kalau misalnya kalau kita bicara marketing konvensional kan ya kita mesti banyak pasang iklan di sini, pasang iklan di situ dan sebagainya. Nah, cuman kalau untuk di kita ini gimana ya menggerakkan orang-orang itu untuk terus menyebarkan, terus sharing. Seperti kayak yang vitamin ini, yang kesehatan ya. Kesehatan itu saya nggak tahu apakah sudah tersebar. Di Gregorius muncul nggak, Pak? Oh, belum. Pak, yang KSS juga, yang sepeda juga belum pernah ada, Pak, di sepeda lapak kita. Oh, belum ya? Saya pernah lihat sekali. Saya pasif sih di KSS kan, Pak? KSS ya? Ya, KSS ya. Ya mungkin saya yang kelewatan. Saya pasif aja, saya ngikut aja ngeliat. Enggak, tapi it's okay. Mungkin saya kelewatan. Tapi kalau yang kesehatan ini belum ya, saya lihat. Jadi berarti arahannya ya kita mesti tetap lebih aktif untuk ini sih ya, untuk menggerakkan para ketua lingkungan lah yang saat ini menjadi saluran distribusi ya daripada promosi materi lapak kita ya. Selain secara gerilya ke beberapa teman-teman untuk menggerakkan. Tapi memang ini harus ada polanya. Apakah memang kita menggunakan kaleng itu, apakah dia itu serius dia melakukan, apakah lama-lama dia bosen gitu, saya nggak tahu. Gimana Fik, Wastu, kalau dari para ketua lingkungan ini? Benar ya Pak Riki ya, saat ini channel distribusi kita untuk mengkomunikasikan lapak kita secara terstruktur itu kan via ketua lingkungan ya. Kan kita nggak ada channel yang lain ya. Iya, secara praktis dan secara simpel, secara hierarki WAG-nya itu ya, betul. Itu ya. Dan penggerak-penggerak kegiatan yang formal maupun yang non formal, kayak PSE, katekese, KSS, pingpong dan segala macam. Jadi intinya gini deh, kita menyapu semua WAG yang ada di San Mare. WAG itu kan ada yang lingkungan. Kalau wilayah kan ya pasti ke lingkungan karena sekarang hierarkinya kan yang banyak di lingkungan. Basis massa yang terkecil ada di lingkungan, ada di hobi, pingpong, sepeda dan segala macam, ada di tugas, katekese, liturgi atau PSE atau apapun ya. Itu aja yang disapu. Nah, dari awal saya masukkan sebenarnya akan tumpang tindih kan, misalnya kayak Pak Niko yang aktif, Pak Niko akan kena di WAG di lingkungan, akan kena juga di hobi pingpongnya, akan kena juga di DPP-nya. Nggak apa-apa, Pak Niko bosen-bosen, nah itulah keberhasilan kita. Nah, makanya karena bosen itulah, makanya dia harus coba dan segala macam. Sampai diomongin gitu, mungkin di meeting DPP ini, kok lapak kita melulu sih iklannya. Nah, itu sebenarnya keberhasilan Pak Niko, Pak Victor di DPP. Jadi diomongin, nanti kalau sampai dikomentarin gitu, ya kalian udah coba belum? Iya ya, cuma diberisikin doang, tapi belum coba. Ya coba dong gitu. Jadi bikin suasana dibalik supaya santai, menyenangkan. Itu aja udah kita kasih versi-versi ya, Wastu. Kalau nggak kasih versi-versi malah lebih bosen lagi dah. Sampai sekarang udah cuma itu aja. Ini kan udah ide ya, ide aja supaya versinya ada makanan. Kesehatan pun mungkin saya lihat
Cuman sebentar kali, mungkin makanan lagi lebih marak ya. Mungkin lah, tapi saya nggak tahu, nanti kita diskusi teknisnya. Tapi ini kan ngomongin strategisnya, yang menyapu WAG sebetulnya. Ya. Sama secara tadi Pak Victor bagus ya, yang Zoom itu ya di awal segala macam. Itu benar. Jadi titik-titik pertemuan kita di selama new normal ini kan di mana? Ya di WAG sama di Zoom ya, disapu aja. Misa online waktu saya udah lihat yang terakhir udah bagus ya, udah keluar. Karena minggu lalunya saya nggak ke misa di situ. Jadi udah oke. Ya itu pasang aja terus. Misa pagi masuk nggak? Masuk. Tapi di endingnya Misa pagi. Pak. Oh, misa pagi nggak tahu saya misa pagi. Masuk. Hah? Masuk Pak Victor, masuk. Oh, masuk juga. Masuk. Tapi di endingnya ya? Iya, di ending. Semua di ending. Tapi kalau misa pagi itu pemirsanya, tapi saya nggak tahu sekarang ya kalau streaming gini. Kalau dulu misa pagi itu penggemarnya nggak lebih dari 50 orang sih. Yang datang misa pagi maksudnya ya. Tapi kalau di live streaming mungkin agak beda kali. Mungkin ada yang lebih banyak ya. Lebih banyak sedikit kali. Tapi pengalaman saya misa pagi, saya nguping-nguping Bu Ade, habis misa pagi udah selesai langsung diganti. Jadi mungkin nggak kedengeran, nggak ngelihat itu yang bisa jadi. Yang itunya. Langsung berkegiatan yang lain. Udah saya posting di 3 grup mengenai kesehatan. Om Riki boleh lihat di KRS sudah ada kesehatan Om Riki. Pas tuh. Beli minyak kayu putihnya nanti. Yang kesehatan DPP belum masuk ya. Oke Om. Nanti kamu dari situ, aku forward ke lingkungan wilayah dan lingkungan. Supaya Helena udah ada belum, Vic? Hah? Kesehatan Helena udah ada belum? Belum. Oke, tak posting aja sekarang. Tadinya tadi gue pikirnya begini, selalu yang keluar resmi yang pertama itu kan dari Waslu ke DPP gitu kan. Oke. Nah, gue selalu ambil itu untuk diterus-teruskan kemana gitu, supaya satu cerita gitu, maksudnya nggak beda-beda. Bagus Om Victor, itu tujuan kita awal. Ya. Tapi kalau nggak terjadi ya udah digerebek aja, habis gimana? Bagusnya gitu, jadi turun, cascading ya, cascade ya, turun ke bawah. Ya dua-duanya lah, 2 sasaran lah, atas bawah tembak. Siap. Jadi masalahnya tinggal bagaimana memviralkan lebih banyak. Itu sudah lumayan ya, banyak caranya ya Wastu ya. Iya, oke. Berarti PR saya ntar saya bikin WA grup ya. Ya, untuk pelapak ya. Iya, kita sekaligus briefing mereka kan ya. Nah, tapi nanti itu dibentuk saja dulu komunitasnya lewat WA group. Nanti ya kita bilang selamat datang dari penggeraknya segalanya. Nanti baru kita susun kapan kita mau lakukan itu. Yang pertemuan bulanannya itu untuk semua pelapak gitu. Iya. Tapi mesti ada dulu apa yang kita mau sampaikan. Jangan tiba-tiba bikin. Kan itu bisa ada banyak hal, Om Victor. Mulai dari yang tadi, yang kayak SOP di lapak kita sendiri, kita bisa ternyata lebih dari 1 flyer. Terus kalau ada yang banyak kayak misalnya si Milan tadi, itu kita jadiin 1 lapak aja. Ya. Nah, terus sama juga peningkatan itu kualitas pelapak yang Om Georgie pernah ngomong. Mungkin dia gimana fotonya biar menarik, packagingnya mungkin ya. Nah itu satu hal, di satu hal kita mengedukasi dia bagaimana memostingkan dia punya lapak kan, itu supaya teratur aja. Yang kedua kita juga mau dia aktif mengiklankan lapak dia gitu. Tuh, memasarkan lagi. Kalau enggak nanti enggak, dia sendiri saya lihat para pelapak enggak mengiklankan apa yang di lapak dia. Dia lebih comfortable WA aja sendiri ke grup-grup lingkungan dia. Karena itu yang saya terima. Oke. Nah, cuma sekarang ada beberapa pelapak yang memang sudah dari awal saya suruh masuk, itu saya bilang kalau setiap kali kamu WA mau jualan, buat nama lapaknya itu di bawahnya harap pesan melalui lapak kita, ini linknya, ini ininya. Jadi klik di situ baru masuk dulu pesan gitu loh.
supaya dia lewat lapak kita. Kalau enggak nanti lewat itu ya Ajapri lagi. Nah ini nih saya mau saya jadi keinget nih apa bicara soal nomor telepon ya. Ini saya baru keinget. Ini saya juga perhatiin ada beberapa listing itu yang dia antara nomor bisnis sama nomornya itu yang didaftar itu beda. Jadi gini, yang di iklan itu ya tulis silakan hubungi nomor sekian. Padahal yang dia daftar di formnya kita itu nomornya beda lagi, nomor pribadinya dia gitu. Oh. Beda daripada nomor yang ada di deskripsi. Nah ini kan saya jadi bingung mau pakai nomor yang mana. Kalau yang ikutin SOP ya ikutin nomor yang didaftar di GForms, bukan nomor yang ada di deskripsi gitu. Tapi kan ada beberapa bisnis tuh yang seperti itu. Nah itu gimana tuh? Ya. Oke, saya jawab dulu ya. Dua nomor WA ya. Ya, saya jawab dulu, Jeff. Silakan. Kalau dia itu menunjukkan nomor untuk ordernya dengan nomor ini, artinya dia menunjukkan nomor handphone itulah untuk yang bisnisnya. Ya, saya rasa itu harus diikutin. Kalau diikutinnya malah untuk yang nomor dia yang itu akan beda. Contohnya banyak kok. Ibu-ibu ada 2 handphone nih, satu untuk dia ini yang untuk bisnis, yang untuk WA, yang ini gitu. Jadi maksud saya kamu harus ikutin yang kan kita mau layanin bisnis dia kan. Jadi ya sesuai yang mau dia cantumkan untuk klik ordernya yang nomor berapa. Beda nggak apa-apa. Kalau sampai nggak nyambung salahnya dia kan, berarti dia yang salah kasih nomor kan. Soalnya ada case juga itu udah beda dua nomor beda, CP-nya juga beda. Ternyata pas udah ditelepon bukan nama yang daftar yang di lapak kita, yang ini yang jawab orang lain lagi. Orang lain yang didaftarin kali sama orang gitu orang. Ya intinya yang ditelepon siap nggak untuk kalau saya mau pesan gudeg gitu aja. Ngeceknya gitu. Tim lapak itu ngecek itu Wastu. Intinya itu aja poinnya. Sekali-sekali ada yang random nyapu cek. aja kan kalau ini nomor siap untuk di order nggak? Kan itu aja sebetulnya intinya. Nggak, yang saya mau sampaikan sebenarnya kebingungan Jeffrey, saya mau bantu. Pokoknya kasih nomor yang dia tulis untuk orderan itu yang mana itu yang kamu mesti masukin. Nah, nanti tugasnya tim pelapak Jeffrey yang mengcounter atau sebelum masuk memastikan ini nomor ini nih, nomor klik order ini yang benar ya, gitu kan? Betul nggak? Iya. Ya kan gitu Wastu ya harusnya. Kan rugi sendiri nanti si lapaknya kalau dia ngasih nomor salah atau nomor orang lain. Kan? Oke. Tapi sih dari yang kemarin saya sapu untuk kita yang 4 poin pelapak itu nggak ada sih yang komplain. Beda. Maaf kalau mau order hubungi nomor itu nggak ada sih Om. Enggak, berarti Jeffrey kekhawatiran Jeffrey nggak terbukti dong. Nggak sebenarnya sih case-nya cuma jarang banget itu ya, di 1-2 lapak doang sih, tapi mostly sih mereka nomornya sama gitu. Mak 1-2 pelapak aja yang saya daftarin akhir-akhir ini. Oke. Ya. Ada lagi mungkin Om yang mau diangkat isunya. Sambil nih berarti Jeff ngerapiin sama Wastu ngerapiin tim pelapak dan admin ngerapiin lapak-lapak yang di luar kesehatan dan di luar makanan ya. Kan kesehatan udah rapiin juga sekarang kan. Nanti jasa atau apa. Jadi maksudnya coba diperhatikan lagi mengenai tulisan, mengenai offernya dia menu, terus order segala macam dan gambar. Kita bantuin juga mereka gitu. Mungkin ada yang kelewatan, ada yang kurang teliti, ada yang masih belum bagus. Dibantuin aja, Jeff. Di luar yang dari yang 3 kategori yang pertama. Iya. Untuk semua kategori ada 10 kan ya. Kita kan sepakatnya mengikuti 5 line yang harus dipenuhi. Itu kan Pak Teki, ya, ikutin itu maksudnya coba kita mengikuti juga yang itu gitu. Jadi siapa yang baru pastikan itu sudah inline gitu supaya kita nggak repot revisi. Iya. Sama kategori yang lain saya sedikit ngelihat masih ada yang mungkin belum tersentuh, belum ini kan. Baru PR-nya baru minuman ada kecantikan, ada apa lagi Jeff? Ada beberapa lagi. Nggak banyak lagi kok. Ya kan kalau nggak salah 70-annya kan di makanan minuman. 13-nya di kesehatan. Jadi ya kira-kira mungkin tinggal 20-an, 30-an tersebar. Jasa banyak juga. Jasa tolong diperhatikan juga, Jeff.
Jasa ya, jasa sih rata-rata sih itu yang jasa notaris sih sama wedding sih. Iya. Ada. Iya. Nah, banyak. Ada beberapa yang informasinya masih sangat minim gitu kan sebenarnya. Nah itu sebenarnya timnya tim pelapak sih Pastu, bukan timnya si Jeffrey. Kalau terlalu sedikit kan informasi sedikit kan sayang kan, dia mestinya apa gitu. Oke. Sorry, Wastu, Olaf itu sekarang maksudnya sudah ikut sekolah seminari atau belum ya? Belum, Om. Belum masuk ya? Belum. Belum, oke. Jeff. Ya. Sorry Jeff, ini gue barusan lihat di kesehatan itu yang Utsukushi ya. Ya. Itu harganya tolong dihapus Jeff. Oh mungkin belum diupdate yang di web mungkin. Itu soalnya kalau yang di ini sih sudah, yang aku udah ini. Yang di aplikasi udah ya Jeff ya? Aplikasi udah. Yang mungkin itu yang di web soalnya tandem kayaknya, nggak live sama yang aplikasi. Oke. Diingetin aja ke Sera berarti untuk Sera yang edit ya, Jeff. Iya. Ya diingetin aja, yang mesti sama antara aplikasi sama web ya. Saya kalau buka kesehatan kok cuma keluarnya 1 ya? Di mana? Bukanya di mana? Di aplikasi atau di website? Aplikasi. Coba di refresh, Pak Victor di refresh kembali, suka nyangkut tuh. Iya. Masih ada sekitar 13-an kayaknya. Nyangkut itu nyangkut. Kadang-kadang suka begitu dia. Iya benar, cuma 1 benar. Enggak, udah keluar lagi sekarang. Ya benar sih, kadang-kadang enggak itu ya, nyangkut ya. Iya. Oke. Jadi program minggu ini apa kita, Jeff? Wastu? Tetap posting untuk flyer kesehatan. Kesehatan, oke. Sama testimoni dari Tante Nani. Ya, kita mesti cari banyak lagi yang Tante Naninya. Iya. Tadi kan Pak Riki sarankan supaya jangan 1 orang yang mewakili untuk viralkan testimonialnya, jangan 1 orang gitu. Nyari influencernya susah Om. Iya benar. Bu Yuli bisa nggak Bu Yuli? Bu Yuli bilang Bu Ade, katanya Bu Ade. Oh, Bu Yuli bilang Bu Ade bilang Bu Yuli ntar. Bu Ade udah sering ngirim-ngirim tuh. Oh sering ya. Sering ngirim-ngirim ke WK kemana. Ya, fotonya saya dipakai. Ya kan ke WK udah kemana. Ya tinggal tahu tulisannya. Biasanya yang senang gitu-gitu kan ibu-ibu habis makan foto, nah gitu. Kalau bapak-bapak sukanya lupa itu. Gini, tema kita kan tetap kesehatan untuk minggu depan ya. Mungkin kita mesti cari produk killernya ya. Produk killernya, teksnya misalnya kan sedang mencari produk kesehatan, masker, hand sanitizer, mungkin kita harus ganti dengan sekarang lagi tren apa ya? Minyak kayu putih. Minyak kayu putih ya, jadi minyak kayu putihnya harus kita gedein dikit. Ada 2 tuh, ada 2 source kalau nggak salah, saya lihat di kesehatan ada 2 source minyak kayu putih tuh. Evo. Kalau saya nggak salah. Evo Plasmed sama siapa lagi yang tadi? Sama Jomas. Itu dari Pulau Buru. Pulau Buru tuh Grace siapa tuh ya? Grace siapa, Mas? Oh, Grace Yoko. Ya. Grace Yoko ya, mungkin itu ya kali minyak kayu putih itu ya. Minyak kayu putih, oke. Minyak kayu putih sama masker aja, kan itu yang rutin dipakai masker itu kan rutin kan? Iya. Tobale minyak kayu putih asli 6 Lea Ambon. Pak Niko. Yes. Ini hanya ide aja, ide yang ini saja, yang umum aja. Sebetulnya di iklan kesehatan itu jadi timing yang tepat karena Jakarta dan sekitarnya tuh lagi melonjak lagi. Iya.
ya akibat yang orang bandel kumpul puluhan ribu itu. Iya. Dan teman-teman dekat kita sudah kena. Saudara saya ada yang kena barusan. Teman Mudika lama barusan ada yang kena. Jadi orang-orang terdekat mulai kena nih. Iya. Alumni ada yang meninggal, anak 81. Jadi bukan nakut-nakutin, gimana caranya ya? Mungkin Pak Victor juga bisa karangin, saya juga kadang-kadang nulis. Tapi intinya ini real happens yang kita mesti aware sekarang. Yuk tingkatkan kesehatan kita dengan masker, hand sanitizer, dan kayu putih gitu. Ya apalah gitu. Tapi ini real nih, di Jabodetabek ini sekarang lagi naik lagi kan? Tinggi. Iya. Ya gimana Oke, cara kalau ngomongnya, gitu- bukan untuk nakut-nakutin, tapi ya mungkin ngerti ya maksudnya, supaya Coba Ya, ya. kita aware-nya karangin lagi, dulu ya. kemarin udah makanan banyak nih lama, ya sekarang kesehatan ini, gitu mungkin. Jaga kesehatan, tingkatkan imunitas. Ya. Oke, coba. Oke, jadi nanti- teks promo kita untuk kesehatan, kita yang awalnya kita mesti sampaikan bahwa ya sekarang ini mulai naik lagi, ya kita mesti lebih hati-hati, pakailah minyak kayu putih, pakailah masker, apa gitu ya, nanti kita tulis lah. Iya, mungkin. Habis itu kita meningkatkan bom aja imunitas. ke... Meningkatkan imunitas dengan vitamin-vitamin yang ada di Iya. sini. ya itu. Nanti silakan lihat di lapak kita. Ya, ada madu, ada kurkuma, ada apalah itu. Ya, abis ini kita susun supaya malam ini selesai. Nanti kita ini aja ngobrol-ngobrol, kita diskusikan ya mengenai teks yang tepat ya. Lewat WA aja, Nick. Ya, di WA. Sorry, Ya. mumpung ingat ini di kesehatan itu ada 2 sop Wastu sama Jeffrey, sop Vibara apa itu, ada kayak sop depannya sop itu yang Jepang. Sop Barusa, sop. Iya. Nah, itu ada 2 tuh. Sebetulnya sop itu multi level marketing tuh. Sebetulnya ini saya diem. Oh iya, betul. Jadi sebenarnya ini isu yang di lapaknya itu. Apakah boleh atau tidak? Ya saya nggak tahu tuh. Tapi ada 2 tuh, betul nggak? Yang di bawah ada 2 kan sop itu, betul nggak Jeff? Iya, Ada 2 kan? Subarasi. Kalau kayak madu atau kayak apa tadi kayu putih itu kan ya nggak apa-apa gitu. Ini Sop cuma ada 1, Om. ada 2 di bawahnya, paling bawah kalau nggak salah. Ada nggak? Tunggu. Saya lihatnya di website, bentar saya buka aplikasi. Kalau saya nggak salah lihat di loh. aplikasi sop itu cuma ada 1. Yang bawah, yang di bawah. Yang bawah namanya Sop kan di atas. Oh, AFC ya, AFC Life Science. Nah, tapi kan produknya sop juga kan? Sop, iya benar. Oh, namanya beda tapi ya. Iya, nama lapaknya beda. Saya lihat fotonya aja, fotonya ada 2 produk itu kan. Oh iya benar. Fotonya Subarasi juga. Itu Subarasi apalah itu. Kalau saya nggak salah itu MLM tuh kalau saya nggak salah ya. Udah pasti itu. Karena ada yang nawar ke saya sih. Target tuh, Pak Dika target. Saya dengar aja. Ya, itu sopnya mahal itu, sop mahal. Bisa mahal lah gitu. Bisa jutaan, 1,5 juta atau berapa juta untuk sebulan itu. Nah, ya itu memang MLM sih, maksudnya Pak Riki, maksudnya itu nggak boleh gitu? Bukan nggak boleh. Pertama ada 2. Yang kedua ini MLM. Jadi ada 2 isu sih sebetulnya. Bukan boleh nggak boleh. Ini cuma dari kita sebagai pengatur lapaknya itulah. Oke, kalau 2 itu memang produknya sama ya, tapi penjualnya 2 orang kan, 2 orang berbeda kan ya? Iya betul. Ya, sellernya beda. Ya, 2 orang berbeda ya. Menurut saya sih mungkin ya nggak apa-apa, biar kompet aja. Iya, maksudnya ya nggak ada sesuatu yang termasuk itu loh yang di atas yang namanya Utsukushi Japanese therapy itu juga dijual juga di shop Subarasi. Bukan, itu orangnya sama. Kontaknya sama. Utsukushi ya? Iya, saya baru lihat. Utsukushi sama shop Subarasi itu kontaknya sama. Oke, terus ada lagi yang AFC. AFC itu beda kontaknya. Orangnya beda. Orangnya tapi beda. Jualannya iya. sama. Jualannya sama, iya. Oke. Ya. Tapi begitu.
mereka bertiga, maksudnya 3 lapak itu jualannya produk AFC. Sebenarnya nggak masalah juga tapi ya. Tinggal orang mau menghubungin siapa kan? Karena Iya. kita nggak bisa membatasi kalau memang orang San Mare sedang jualan itu si A, lalu si B jualan itu juga. Masuk apa kita juga, mau ya. larangin? Nggak bisa kan? Oke, ya. Ya, saya dapat poinnya sih. Ya, ini masukan dari saya aja, saya lihat tinggal kesepakatan kita, ya udah nggak apa-apa. Ya. Jadi secara fair mereka bersaing aja masuk di lapak. It's okay. Ya. Kayak jualan masker kan banyak. Ya. Iya sih, oke. Terus kalau yang memang multi level, tapi mereka kan jual retail kan. Menurut saya sih saya nggak lihat ada isu sih. Dia jual retailnya ya, Pak. Jual Iya. retailnya ya. Dia Iya, ini menjual jual untuk retailnya. produknya aja beli ya. Oke. Iya. Tapi biasanya Pak Riki habis itu di approach. Oh ya itu urusannya dia itu. Kita nggak tahu kan itu lapak. Biarin ya. Nggak mungkin nggak di approach itu. Ya. Habis itu panjang ceritanya Pak Riki. Nanti 2 minggu lagi kita enggak 2 minggu lagi ada lapak baru lagi. Ada lapak baru lagi. Muncul lagi satu lagi di situ. Oke. Nah, setelah itu baru kita tertibkan. Misalnya kalau kita udah punya 1.000 lapak, ternyata 700 lapak tuh multi level marketing kita benerin nanti. Nggak usah di ini Pak. Kita bikin page sendiri, page khusus MLM-nya San Mare. Gitu. Dipindahkan lapak. Geser. Oke, good. Jadi minggu kita bikinin ya supaya secepatnya waktu kayu putih dan masker ya. Oke, siap. Tolong Pak Riki bisa dicek di Gregorius sudah ada di posting itu mengenai kesehatan Pak Riki. Apa itu? Sorry Pak. Di WAG Gregorius sudah posting tuh. Oh, Oke, siap. Nanti saya lihat. Itu yang maksudnya yang kemarin kan, Nick? Yang kesehatan, yang itu, yang dibikin sama Jeffrey itu. Ya, bagus kok. Udah teksnya juga saya udah oke, bagus ya. Intinya kita kan yang penting tinggal disiarkan aja, di-share aja kan sebetulnya. Iya. Oke lah, oke. Teksnya nanti kita rubah, kita silakan. Lebih punya drama, lebih punya drama. fakta yang terjadi di depannya gitu. Mungkin. Lebih kontekstual ya. Terus saya mau kasih satu masukan, saya melihat secara nyata di TV itu iklan yang itu waktu yang di akhir misa online. Saya pikir sudah bagus itu bagus. Ya cukup sederhana, cukup bisa memberikan dampak mestinya kalau orang setelah misa ngelihat itu ya. Kalau nggak salah iklannya sebelum itu ada apa sih? Kayak ada teaser tunggu tanggal mainnya tuh apa sih? Itu Tepas online. Tepas ya? Iya. Oh ya, jadi saya betul. Oh, Allah. Habis Tepas, terus baru kita kan, betul nggak? Ya. Oh, Allah. Mungkin dibalik-balik kali. Besok-besok boleh nggak? Kita dulu baru Tepas gitu. Besok. Tepas pasti dapat prioritas Pak Riki. Tepas pasti dapat prioritas. Kan gantian, enggak kan gantian. Kemarin kan udah. Iya. Nanti minggu besok dapat prioritas. Itu gawean yang sedang dikerjain seksi kata kese. Ya, hebat. Enggak bagus, udah bagus. Rasanya udah cukup jelas dan contohnya juga ada yang jasa, tapi juga ada makanan. Jadi kan adil ya. Jadi ada jasa kan, betul nggak? Yang dicontohin kan si jasa, si Wahyu rental. Kemudian nanti, yang ini kan ada makanan, terus ada Romo ngomong. Jadi bagus. Nah sekarang minggu ini ada kesehatan. Jadi orang tuh dikocok-kocok bahwa ada kesehatan, ada makanan, ada jasa gitu. Nah tapi kuncinya banyak nggak nih yang ngedengerin nih? Banyak nggak yang dapet nih? Nah ini yang kurang banyak gitu. Kalau sesudah misa itu memang saya khawatirnya ratingnya yang jumlah yang lihat itu berkurang sih. Iya betul Om Victor, betul. Itu betul. Ya, jadi kalau sih. kita lihat protokolnya liturgi kan nggak boleh kan? Iya, kalau saya lihat YouTube Analytics ya, Google ya. Yang YouTube itu begitu selesai misa, matiin semua. Langsung drop. Viewernya drop. Hilang gitu ya. langsung kabur mau makan pagi. Makanya kamu mesti manfaatkan itu fungsi setiap kali yang jadi host, kamu kasih instruksi untuk muterin itu. Yang mana Pak? Yang meeting? Zoom meeting?
Ya, yang Zoom meeting setiap kegiatan dari seksi ataupun wilayah, lingkungan itu selalu diputarin. Nah, pas tepas itu kan, tepas banyak yang datang Ya, tuh Mas itu. betul. Oh, pas tepas tuh mestinya. Nah, itu kan kamu sudah jadwalkan tuh, Wastu. Nah, tolong kamu dapat dulu dukungan dari Romo. Romo juga bantu ya lapak kita. Tepas kan sudah sering videonya, sekarang gantian dong lapak kita gitu. Nah, Pak Victor, sorry, waktu nanti tepasnya, waktu acara tepasnya kan ke 8 wilayah. Ya. Jadi waktu mau mulai itu sebelumnya diputar. Ya. Kuncinya jangan berulang-ulang. Sekali aja. Jadi enggak gini, pada waktu udah mulai, mari kita lihat ya berikut ini sedikit gitu. Kalau bisa gitu keren tuh. Jadi semua mata udah lihat dulu gitu ya. Betul. Jadi pada waktu mau mulai itu kan mau buat doa pembukaan kan. Nah, sebelumnya mari kita lihat dulu. Nah, itu keren tuh. Karena itu pasti itu nyapunya banyak. Coba Wastu. Ya, saya akan tetap ngomong dulu ke Romo Luki. Ya, supaya enak lah ada omongan. Ya, pastilah. Iya. Minta izin. Bagus lah. Nah, ide-ide seperti ini tuh yang kita berpikir strategis yang apa titik-titik yang banyak bisa dilihat gitu. Banyak bisa dilihat dengan keadaan sekarang gitu. Itulah poinnya. Tapi Om Riki, gimana ya supaya orang tuh bisa yang tadi Om Riki bilang yang viral sosmed yang sosmed effect ya? Ya. Orang bisa berlomba-lomba untuk mengfoto dia punya makanan, terus kasih testimoni gitu, hampir sama seperti kalau kita ketika kita ke restoran kan kita sebelum makan kita foto dulu gitu. Itu gimana ya itu supaya apa yang bisa kita lakukan ya supaya hal itu bisa. Jadi gini, kalau secara natural rencana kita mau seperti itu kan kurang berhasil nih. Tapi kalau kita merasa itu perlu, ya kita subsidi dengan hadiah. Ya kita bikin selama bulan Desember, ya dari awal Desember sampai tanggal 20 Desember, ya yang posting itu kita tampung, kita jadikan juara, kasih hadiah. Jadi orang berlomba-lomba akan dipilih 5 postingan dengan foto terbaik dan tulisan terlucu atau terkeren, ya apapun lah namanya, bisa aja kan, kasih hadiah. Hadiahnya itu bisa mesen produk pelapak. Nah, kasih voucher lagi, voucher 300.000 beli di lapak kita gitu ya. Iya, jadi kan nggak dalam bentuk uang. Boleh juga. Boleh juga. Dikasih voucher, tapi mekanismenya harus dipikirin bagaimana. Misalnya saya menang, saya menggunakan voucher itu untuk ke lapak kitanya tuh bagaimana, sehingga lapak kitanya itu dibayarin oleh siapa kan gitu. Iya. Gitu dong. Iya benar. Si pelapaknya itu harus terima. Ya kita dipikirin selama seminggu. Gimana mekanismenya supaya ya Pak Jorji juga setuju. Mungkin dananya dari Pak Jorji kali ya. Gampang lah kalau itu. Nanti gampang lah. Nanti kita mintain duitnya. Kalau mau itu pasti pertanyaan kamu kan saya jawab kalau mau untuk memeriahkan si testimoninya. Tapi idenya saya awalnya kan saya pikir tanpa itu pun mestinya sih orang tergerak kalau banyak yang misalnya 5 pemosting testimoni terbanyak. Ya kalau banyak tahu dari mana kamu susah nanti. Ya postingannya itu harus masuk ke mana ya kategorinya ya? Yang juri aja ya kita bisa lihat aja. Kirimkan postingan kamu ke grup lapak kita yang ini gitu. Apa kayak jadi misalnya kayak Bu Naninya atau siapanya Bu Adeknya atau Bu Yulinya yang ngirimin postingan dia ke tempat postingannya lapak kita. Nanti kita yang lihat ada 20, ada berapa. Oh yang bagus dijuri aja, dijurikan aja. Oke. Iya benar. Iya kan? Ya kita pilih aja yang terbaik. Kalau masuknya cuma 20 ya 5 voucher besar, yang 15 kasih hadiah hiburan. Intinya kan untuk men-trigger ya, intinya dulu. Iya. Balik ke tadi mengenai video di misa. Untuk minggu ini ya, atau nanti diputarkan minggu depan, itu pakai yang tema kesehatan, Wastu. Bisa saya ganti Om. Dibikin nggak? Itu satu ya. Jadi depannya itu yang tadi kata Om Riki tadi ditakut-takutin lah. Ada drama-drama dikit mengenai
COVID, terus kemudian kita mesti menjaga imunitas tubuh, jadi jangan lupa belanja vitamin dan sebagainya. Terus itu kan Romo tiap hari syuting ya, yang Go Worry itu ya? Ya. Iya. Nah, kalau bisa syuting pesan dia untuk jaga kesehatan, minum vitamin, cuci tangan, pakai masker, pakai minyak kayu putih gitu, ambil. Pesan di lapak kita. Ujung-ujungnya kan gitu ya, Nik? Ya gitu, jadi ambil ambil satu skin gitu loh. Suruh beliau ngomong gitu. Atau gini, kita sekarang jadikan Go Worry sebagai media kita untuk promosi lapak kita. Jadi kita harus kerjasama dulu sama Romo Luki. Romo setiap kali ada Go Worry itu, saya mau sisipkan satu, misalnya acara ini didukung oleh lapak kita dalam rangka berbela rasa atau bla-blanya lah. Nanti mesti dikarangin situ. Jadi selalu itu lewat setiap kali Romo belum mau mulai acara Go Worry gitu. Saya nggak tahu sih pemirsanya berapa banyak itu ya. Tadi udah di itu, Mbak. Nggak tahu sih. Ya, tapi Ngerti minimal nggak itu ya. ini Wastu. Minimal Wastu, minimal video klip yang nanti mau diputar jangan itu aja. Jadi sekarang ini temanya tema kesehatan. Jadi pada waktu Romo syuting Go Worry itu minta aja satu skin gitu loh. Minta beliau ngomong soal kita mesti jaga kesehatan, tingkatkan imunitas, bla 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 bla, belanja di lapak. Di lapak kita ada loh kategori kesehatan gitu. Ya Mas tuh bisa nggak diomongin sama Romo? besok kapan lah dia mau syuting itu? Kalau misalnya kamu mau, nanti kita bikin Zoom sama Romo Luki membicarakan ininya programnya ini supaya bisa bantu di dalam Go Worry itu. Kan misalnya kayak saya ngebayangin begini tadi nih Pak Riki. Kalau kita biasa suka nonton itu kan sepak bola, acara ini didukung oleh gitu kan. Nah ini jadi setiap kali sebelum Go Worry itu masuk, acara itu dilewatin dulu sama iklan ini. Nah nanti Romo ngomong-ngomong, nah Romo bebas saat tertentu dia boleh tambahkan, jangan lupa pesan di lapak kita atau apa itu, karena kalau setiap kali dia ngomong itu orang takut ini mau ceramah lapak kita atau apa gitu kan. Tapi kalau dia cuma lewat di depan, paling tidak pemirsa lihat itu dulu gitu. Nangkep Pak Victor, tapi saya tangkap dari Pak Niko juga berarti ada dua konteks nih, ada dua isu. Isu yang pertama adalah merevisi TVC dengan tema kesehatan yang diomongin oleh Romo Luki. Nah itu mungkin di waktu ngerekam, ya Romo Luki ngomong yuk tentang, ayo udah pada ke lapak kita belum, tingkatkan imunitas, ada loh kategori kesehatan, klik lapak kita, saatnya berbela rasa, misalnya gitu sedikit. Nah kemudian ide dari Pak Victor juga bagus juga, untuk bisa di setiap kali Go Worry, sebelum Go Worry mulai, ada iklannya si lapak kita yang tema kesehatan atau tema apa. Jadi ada dua isu sih sebenarnya. Jadi meeting dengan Romo Luki sih boleh-boleh aja. Tapi ada dua konteks itu yang mesti diomongin sama Romo Luki. Saya rasa bagus dua-duanya. Gitu ya Wastu, betul nggak? Iya. Ya, Wastu cuma lagi mikir iya. Ngomongin Romo Luki gimana? Iya. Bisa, Wastu bisa. Ya, kan? Nanti kita dari belakang WA ke Romo Luki juga ya. Kalau yang ngomongnya itu, yang ngomong pasti bisa direkam tuh Wastu, karena waktu saat Go Worry, mungkin nggak usah di Go Worry-nya juga nggak apa-apa, setelah selesai, terus direkam sendiri untuk edit aja, untuk Romo ini kayak waktu lalu ngomong tentang lapak kita, tapi sekarang pakailah prolognya tentang kesehatan. Saat ini kita mesti tingkatkan kembali imunitas, jaga jarak, dan pakai masker, apalah gitu. Dan udah ada di lapak kita gitu kan? Yes. Sip, gitu ya Wastu ya. Halo Wastu. Iya, cuma kalau kayak gitu saya nggak usah ke gereja kan ya, Romo aja yang ngomong. Iya, nggak usah. Romo kirim, iya. Betul. Iya, Romo kirim. Ya, tapi kan kamu mesti ngasih tahu dulu Romonya, mau ngomongnya pakai apa, kamu ke Romonya ya pakai telepon kek, pakai apa kek. Coba kalau video, saya saran videonya kita ini masih agak kepanjangan sih kalau videonya.
Kamu bisa buat nggak video itu nggak lebih dari 1,5 menit gitu. Bisa Om. Kalau Romonya sendiri ngomong udah berapa lama tuh, supaya kita ambil bagian pentingnya aja. Ya ntar Romonya sendiri ngomongnya itu kan ada terlalu panjang, nanti saya cut. Ya. Jadi kalau dikompres supaya bisa nggak lebih dari 1,5 menit. Nah kalau saya lihat kamu punya itu hampir 3 menit ya, 2 menit lebih ya. 2 menit berapa belas detik ya? Atau mungkin kita buat 1 menit aja, karena 1 menit itu sendiri udah lama loh nonton. Iya, oke. Oke. Ya mengenai temu wicara pelapak ya, temu apa ya namanya? Bukan tepas. Temu sama pelapak itu kita jadwalkan kapan ya? Ini sekarang November ya. Saya baru mau bikin WA grupnya. Terus nanti kita ngobrolin di situ aja kali ya, Om, atau kita udah punya tanggal tertentu? Awal Desember kali ya. Sebelum kenapa saya tanya itu? Karena mungkin secara strategis juga mungkin kalau kita ditanya sama Romo, gimana para pelapak itu mendapatkan manfaat nggak? Ya, jadi kita bisa sampaikan nanti kan di forum itu kita bisa tanyakan sampai sejauh mana lapak kita itu bermanfaat bagi mereka kayak gitu. Oke, awal Desember juga nggak apa-apa sih. Hari apa ya? Harinya hari weekday atau weekend ya itu ya? Kalau weekend saya khawatirnya sudah banyak pertemuan masa Advent ya. Iya. Sudah ada jadwal ya. Atau Jumat. Kecuali harinya hari Minggu. Minggu malam belum nggak ada. Bisa Minggu malam atau Jumat kali ya. Jumat ada tepas, Om. Oh iya, setiap Jumat sama Sabtu ya? Iya. Hari apa ya enak? Makanya kalau nggak Minggu malam, hari biasa, tapi bukan Jumat. Kalau Minggu malam saya khawatir sama itu pertemuan lingkungan yang masa Advent. Oh iya. Udah dihajar sama pertemuan wilayah, tapi wilayah kan dia cukup panjang ya. Itu berapa? 8 kali kan? Dalam minggu ke depan ini? Saya nggak tahu tuh, ada pertemuan wilayah. Nah iya, tepas itu kan wilayah. Oh iya. Kalau itu iya benar. Fik, pasti pertemuan pelapak itu yang diprioritaskan sama mereka, Fik. Luar biasa nih keyakinannya Niko. Cari duit. Ya, silakan aja. Gue nggak tahu juga preferensi waktunya, silakan ditentukan aja sih. Terus update aja ya, update mengenai UPJ. Jadi sudah dapat kontak personnya dan dari mereka tuh ada juga nanti akan ikut namanya Pak Ratno, itu dosen komunikasi visual. Jadi tadi sudah saya sampaikan juga ke pengurus sana bahwa kita butuh bantuan untuk desain grafis. Jadi Pak Riki, jadi mereka ada timnya, nanti akan ikut dalam jumpa sama kita ya. Kita akan atur waktunya. Saya berharap mungkin bisa di hari seperti ini, Sabtu sore, biar bareng-bareng. Nanti saya kasih kabar. Yep. Kemudian yang kedua, saya ada kontak juga anak-anak muda Katolik yang saya kenal untuk bantu cari volunteer yang bisa bantu di Markom ya. Mudah-mudahan aja nanti ada tenaga baru yang bisa bantu lah. Ya Wastu, jadi biar timnya bisa lebih kuat gitu. Iya. Ya, ini turnover-nya masih tinggi nih, keluar masuk nih. Iya. Yang tetap stay tune hanya Wastu aja tuh. Sama Jeffrey. Sama Jeffrey, waduh. Itu couplingnya masih. Couplingnya banyak juga tuh di surga itu. Sama Om Ricky. Oke, lanjut. Kayaknya udah masih ada yang mau dibahas nggak, Om? Kalau dari Om sih cukup.
Nanti jadi lewat WA kita coba draftin itu ya, yang apa tuh, yang tentang kesehatan ya, yang mau di kelasnya itu ya. Biar ntar saya bikin kata-katanya, saya posting di grup dulu. Di grup kita dulu. Oh boleh, kamu shoot dulu aja, nanti kita tambah sulam lagi ya. Iya. Sama video klipnya kita bikin versi baru ya, Wastu ya. Video klip. Yang tadi dipendekin. Saya mungkin pendekin dari yang ada dulu ya. Ya. Sambil nunggu versi yang dari Romo. Yes. Maksudnya yang mau dipromokan sekarang kan kesehatan, Wastu. Kalau yang kamu masukin di video klip itu kan tentang masuk ke lapak kita ya? Ya, saya tentang cara pesan sih. Cara pesan ya? Cara pesan sebenarnya. Yang Wahyu Transport itu tentang cara pesan. Kalau Romo memang di ceramahnya itu videonya ada ngomong tentang pecel ayam sih. Susah nggak kamu merubah sedikit kalau tadi yang kamu masukin pilihnya transport, sekarang kamu pilih misalnya kesehatan gitu? Itu bisa, itu gampang banget Om Iqbal. Maksudnya itu Pak Niko bilang di refresh di bagian itu. Wastu, sebentar. Yang untuk tutorialnya agak detail nih. Waktu yang itu kan Wahyu, habis itu page berikutnya ada poster kuliner dulu, ada pelitiran kuliner. Coba dilihat. Betul nggak? Itu jadi belum tentu yang tutorialnya yang Wahyu yang diganti. Mungkin yang di kulinernya diganti yang kesehatan. Promonya ngomong yang kesehatan. Saya tuh membantu kamu supaya kerja tidak terlalu banyak yang harus effortnya gitu. Ya mungkin ya. Coba telitiin dulu deh. Betul nggak? Habis Wahyu, itu ada keluar yang kuliner dulu. Coba nonton deh bareng-bareng. Kita kalau bicaranya agak detail lah. Supaya saya bantuin kalian supaya jangan terlalu ya nurutin sama kita ya Gun ganti nah, tapi waktunya banyak segala macam, jadi mana yang paling bisa hemat, paling bisa coba cek dulu, betul putar ya, kamu puterin aja, coba puter lihat ya. Di Sanmare ada yang namanya di web dan aplikasi Sanmareku, ada yang namanya Lapak Kita. Forum untuk berbagi, untuk kita, demi kita, buat kesejahteraan kita bersama. Umat Allah yang mau masukin iklan di Lapak Kita gratis, silakan. Silakan nanti melalui aplikasi ataupun di web Sanmare. Kalau di aplikasi namanya Sanmareku, ada macam e-commerce lah dalam tanda petik, Lapak Kita, tempat kita berbela rasa bersama. Semoga umat Allah udah pernah buka dan download untuk kita saling membantu. Ada pecel lele yang enak, yang umat suka pesen tapi dikiriminnya ke pastoran saya sama Romono yang nikmati ya. Ada pempek yang enak, umat suka pesen dikirimnya ke pastoran. Terima kasih. Saudari-saudara, mari kita berbela rasa, itulah ungkapan nyata mencintai Tuhan, bukan hanya di bibir tetapi mau kita ungkapkan.
nggak terlalu panjang. Itu loh maksud saya, Wastu, bener nggak? Iya. Itu kan ada Setelah satu page, ya mungkin Wahyu. itu yang diganti dengan kesehatan itu, betul nggak? Oke. Jadi Iya. untuk yang tutorial masuk sih nggak apa-apa lah, Wahyu dulu, betul nggak, Pak Niko, Pak Victor? Iya. Yes. Betul kan? Salah satu lah, kan kita mau ada tema kesehatannya yang Ya gitu. Sebenarnya gantinya Wahyu lebih mudah Transport, gitu. Nah, kenapa? kalau kita mau singgung-singgung ke arah jasa, Wahyu Transport bisa diganti sih. Ya terserah kamu usul aja itu. Intinya saya membantu kamu kan itu nggak usah ganti kalau nggak mau ganti. Tapi kalau Iya. kamu mau ganti ya juga silahkan. Saya cuma Iya. bilang ada framing tutorial sedikit. Tadi ada yang kuliner, terus ada yang romo kan. Nanti ganti yang kuliner, ganti yang kesehatan, yang frame iklan kesehatan. Berapa menit tadi itu ya? Kalau menitnya sih di sini 239. 239 betul. Tapi mengalir kalau kita perhatikan nggak terlalu lama juga tuh. Oke. Nanti saya akan coba seperti yang Om Victor bilang, saya akan coba di 1,5 menit ya. Apakah nanti apakah terlalu cepat atau enggak, nanti mungkin bisa dibantu di review. Oke. Wastu, saya nanya Wastu. Tadi kamu bilang idenya kalau bukan Wahyu Transport yang mau dicontohkan, kamu ada ide apa? Kita bisa ambil dari kategori yang lain, Om. Kan ada aksesoris, terus ada bahan sembako. Jasa udah bener, yang ketiga soalnya kan, jadi kuliner, kesehatan, jasa. Udah bener nih. Kalau kamu mau ganti, coba tanya Pak Niko sama Pak Victor, mau diganti nggak tadi tutorial itu dengan Wahyu diganti, Wahyu Transport. Berarti jasa yang lain selain Wahyu. Saya nggak tahu. Iya, soalnya jasa ada banyak banget. Ada alasan tertentu waktu mencoba pakai Wahyu? Karena itu kategori jasa. Jadi saya ingin masukin aja kategori yang lain selain makanan. Iya, bagus kan? Nah, jadi itu variasi kan. Dan milih jasanya si Wahyu juga nggak tahu karena apa, ya ambil aja gitu. Karena saya kenal orang ya. Oh, ya udah berarti nggak apa-apa kan? Iya. Ya, kesehatannya aja yang diganti. Iya, betul kan? Jadi nggak poinnya, jadi Wahyunya masih relevan, masih oke kan? Iya. It's okay, berarti nggak usah diganti. Nggak tahu, setuju nggak Pak Niko sama Pak Victor ini? Begitu ya? Kalau saya sih nggak masalah. Cuma karena kita ada tema kesehatan, pokoknya di dalam itu ada kesehatan yang... Oke, nah yang tadi frame tadi itu, yang setelah itu di frame-nya ganti kesehatan. Itu aja dulu. Nah, saya rasa itu cukup. Kalau cara masuknya kategori apa aja bisa kan? Sip. Gitu ya Wastu ya? Oke, siap. Jadi nggak usah bikin lagi kan, jadi hemat. Maksudnya hemat yang di situ tetap, tinggal dipotong, diganti yang kesehatan, yang kuliner ganti kesehatan gitu. Iya. Siap. Good. Ya, terus lanjut. Ini kita udah 1,5 jam. Apa kalau ada yang masih mau dibahas lagi? Sudah. Kalau nggak ada ya kita cukupkan dulu gitu. Ya. Nanti kalau ada Syarah baru kita ngomong yang agak teknis lah. Iya. Ini saya juga nanti akan tetap kejar ya. Kok saya buka katanya udah dimigrasiin. Tapi kok saya buka website masih tampilan yang lama ya. Terus datanya juga lapak kita belum integrasi antara aplikasi dengan website. Mungkin ini kali apa yang dimaksud upgrade server ini mungkin karena ini kali yang kemarin tuh meeting sama Pak James yang apa katanya mau langganan Google Cloud atau apa gitu. Ya, jadi kita kayak pindah hosting nih. Mungkin itu yang dikerjakan. Oh, dia berarti baru siapin servernya dulu ya. Mungkin database-nya belum pindah ya. Iya. Oke. Oke deh kalau gitu. Berarti minggu depan aja ntar coba kita cek lagi. Ya. Oke. Kalau udah nggak ada topik yang ingin dibahas lagi, kita selesaikan pertemuan kita. Soalnya menurut di jadwal Zoom itu kita hanya 1,5 jam. Oke. Ya. Oke. Terima kasih Om Diki, terima kasih Om Victor, terima kasih Om Niko, terima kasih juga Jeff. Ya, kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Terima kasih Tuhan untuk bincang-bincang kami.
untuk kemajuan lapak kita pada pertemuan kali ini. Banyak yang akan kami lakukan untuk seminggu ke depan Tuhan, untuk semakin meningkatkan lapak kita, sehingga semakin banyak orang yang terbantu melalui lapak kita ini. Tolong berkatilah dan naungi langkah kami Tuhan, agar kami dapat melakukannya di dalam jalan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Oke, terima kasih banyak. Thank you. Terima kasih. Sama-sama. Sukses. Bye.